Pukul 13.01, pas banget nih. Oke, halo selamat siang semuanya. Kembali lagi nih di podcast aku. Ya, selamat datang dan kali ini kita akan membahas yang baru aja saya rasakan kemarin. Yaitu simple sih sebenarnya, cuman demam aja. Jadi kenapa ya kalau laki-laki nih spesifiknya ya itu merasa lebih parah kalau ngalamin demam ya. Otomatis ini dibandingkan dengan perempuan ya. Apakah itu cuma mitos atau ada dasar ilmiahnya? Saya rasa itu nggak cuma obrolan semata sih, nggak cuma kayak tektokan aja. Ternyata di beberapa riset itu memang membuktikan hal tersebut gitu. Oke, kita bahas ya. Teman-teman pernah nggak sih ngelihat laki-laki atau cowok itu dia kalau sakit tuh tampak gimana ya, lemes banget. Kemudian dia gampang berbaring, gampang tidur, ngeluh terus biasanya. Tapi di sisi lain mungkin perempuan dengan sering sakit yang sama itu tetap bisa loh beraktivitas seperti biasa. Nah, ternyata fenomena ini itu biasa disebut dengan man flu atau flu pria gitu. Nah, banyak orang itu nganggep ini hanya apa ya istilahnya, ini cuma dilebih-lebihan nih. Alah, ini cuma alasan nih buat cowok biar istirahat lebih lama. Nah, itu bener nggak ya sebenarnya? Nah, ternyata teman-teman ada loh penelitian ilmiah juga yang menjelaskan bahwa memang ada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan itu dalam merespon penyakit. Nah, jadi ini tuh bukan sekedar alasan atau drama atau nggak ada alasan medisnya ya. Kecuali kalau sudah dilebay-lebaykan lah, itu udah bahaya tuh teman-teman. Tapi secara umum memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam merespon penyakit. Ya, oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu kita mulai dengan faktor biologis dulu ya. Kita dari faktor biologis yang biasanya disebabkan oleh hormon atau imun dalam tubuh. Nah, tubuh kita itu memiliki sistem kekebalan kan ya teman-teman, yang bertugas melawan virus, bakteri yang masuk ya, termasuk kuman juga. Nah, bagaimana imun ini bekerja itu ternyata berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, perbedaan ini itu dipengaruhi oleh beberapa seperti hormon, gen, sama evolusinya, perubahannya sesuai dengan berjalannya waktu. Kita mulai dari hormon dulu nih. Oke, hormon kita umum kenal dengan testosteron ataupun estrogen untuk perempuannya, testosteron untuk laki-laki. Nah, laki-laki kan punya kadar hormon testosteron yang lebih tinggi, sedangkan perempuan punya kadar estrogen yang lebih tinggi juga. Jadi kebalikan nih. Nah, ada penelitian juga bahwa testosteron ini sebenarnya dapat menekan sistem imun kita. Ini yang buat laki-laki. Jadi testosteron dalam tubuh kita itu justru menekan imun, sehingga laki-laki itu lebih rentan terhadap infeksi dan mengalami gejala yang lebih parah. Itu secara umum. Nah, sedangkan estrogen itu justru membantu peningkatan respon untuk kekebalan tubuh. Jadi perempuan itu kalau sakit cepat pulih gitu, cepat pulih, cepat beraktivitas. Bahkan saat sakit pun perempuan itu lebih mudah untuk beraktivitas. Ini keren nih perempuan nih. Jadi ini bukan buat bela laki-laki, justru ini untuk memuji perempuan ini. Oke, selanjutnya tadi sudah hormon nih, ada testosteron, ada estrogen, kemudian gen. Nah, ini yang paling terasa, yaitu peran kromosom. Kalau mungkin teman-teman waktu SMA dulu mempelajari kromosom X, kromosom Y gitu ya. Nah, perempuan itu tuh punya 2 kromosom X ya. Ada 2. Nah, sedangkan laki-laki itu cuma punya 1. Kromosom X ini mengandung lebih banyak gen yang kaitannya itu sama kekebalan tubuh, kesehatan tubuh. Sehingga perempuan tuh punya cadangan lebih banyak untuk melawan infeksi dibandingkan dengan laki-laki. Karena perempuan tadi punya 2 kromosom X dan laki-laki kromosom X dan Y, hanya 1 aja. Itu tadi perbedaan gen. Kemudian selanjutnya itu respon inflamasi. Oke teman-teman, inflamasi sendiri itu berarti gimana ya? Respon memproteksi dalam tubuh dari kerusakan
atau cedera, kerusakan jaringan gitu ya. Nah, itu respon aktif tubuh kita, itu namanya inflamasi, teman-teman. Nah, ketika laki-laki ini kena virus, cowok kena virus, itu cenderung menghasilkan respon inflamasi yang lebih kuat. Jadi responnya itu lebih kuat gitu. Nah, ini yang menyebabkan demam lebih tinggi dan gejalanya lebih berat. Nah, respon ini sering membuat laki-laki merasa lebih sakit dan lemes dibandingkan perempuan yang memiliki sistem inflamasi yang lebih baik. Gitu. Jadi cowok tuh sekali kena demam, dia mau dia mau jatuh, dia mau kakinya patah, mungkin masih bisa hai, tapi kalau udah demam, udah kayak dicabut nyawanya tuh. Oke, tadi ada faktor gen, ada faktor hormon. Nah, sekarang kita ke faktor evolusi nih, faktor proses perubahan tubuh gitu. Kalau dilihat dari sudut pandang evolusi, ini ada teori menarik nih, yang menjelaskan kenapa laki-laki itu punya kecenderungan mengalami penyakit yang lebih berbeda dibanding perempuan. Yang pertama itu ada teori konservasi energi namanya. Dalam sejarah evolusi, laki-laki itu seringkali bertugas berburu atau membutuhkan energi yang lebih besar untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, ketika sakit, tubuh laki-laki mungkin bereaksi lebih kuat juga sebagai bentuk perlindungan untuk mengurangi aktivitas atau mencegah komplikasi lebih lanjut. Itu kalau dari teori konservasi energi. Selanjutnya juga ada teori peran reproduksi. Nah, perempuan kan penjaga keturunan ya, harus punya daya tahan yang lebih baik gitu terhadap penyakit untuk merawat anak-anak gitu. Nah, ini juga cukup bisa menjelaskan kenapa sistem imun perempuan berevolusi menjadi lebih tangguh dibandingkan laki-laki. Itu secara faktor teori evolusi. Soalnya teman-teman juga ada studi ilmiahnya ya, ada studi dan bukti ilmiahnya. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa man flu atau flu laki-laki tadi ya, bukan hanya mitos, tapi fenomena nyata yang dapat dijelaskan secara medis. Yang pertama itu ada di penelitian sebuah studi di Johns Hopkins University. Ini menemukan bahwa perempuan memiliki respon imun yang lebih cepat dan lebih kuat terhadap virus flu dibandingkan laki-laki. Kemudian ada juga dari University of Ottawa menunjukkan bahwa laki-laki ini memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi akibat infeksi virus dibandingkan perempuan. Itu secara jumlah ya, secara statistik. Juga ada dari Harvard Medical School ya, menyimpulkan bahwa perempuan itu lebih mampu menghasilkan antibodi yang lebih efektif dibanding laki-laki, sehingga mereka lebih kuat terhadap flu dan infeksi lainnya. Jadi kalau ada laki-laki sekitar kita atau di rumah gitu yang sangat lemes kalau lagi demam, mungkin itu adalah salah satu proses mereka untuk merespon penyakit. Ya, mungkin terdengar berlebihan, tapi itulah secara ilmiahnya seperti itu. Nah, untuk mengatasi perbedaan ini ya, tentu ada alternatif untuk mencegahnya atau bahkan mengatasinya. Ya, tidak jauh-jauh sih teman-teman, seperti olahraga rutin, nutrisi seimbang, cukup istirahat, kurang stres ya, kurangi stresnya. Jadi mengatur pola tidur, pola makan. Yang terakhir juga bisa vaksinasi nih, laki-laki sebaiknya lebih proaktif untuk mendapatkan vaksin flu supaya mengurangi resiko infeksi lebih parah gitu. Yang paling gampang yaitu olahraga rutin, cukup istirahat. Itu nutrisi seimbang ya, kalau teman-teman punya budget lebih, teman-teman bisa seimbang karena biasanya makanan yang sehat itu lebih mahal kadang. Oke, jadi teman-teman, sekarang kita tahu bahwa fenomena man flu itu bukan sekedar alasan atau drama ya. Dia punya dasar ilmiahnya yang kuat. Laki-laki memang cenderung mengalami gejala yang lebih berat dibanding perempuan saat terkena demam. Dan itu terkait juga dengan hormon, genetika, serta evolusi tadi yang di atas ya. Oke, teman-teman, sekian informasi dari saya yang juga saya lansir dari beberapa kanal sosial media dan juga website. Semoga bisa membantu kita semua untuk memahami perbedaan dari respon tubuh kita ini. Semoga teman-teman
ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Bye.